Pernahkah Anda merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional, yang bahkan tidur semalaman pun rasanya tak cukup untuk mengusirnya? Merasa kehilangan semangat dan gairah, bahkan dalam hal-hal yang dulu Anda sukai? Hati-hati, bisa jadi Anda sedang mengalami burnout. Burnout bukanlah istilah baru. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Amerika, Herbert Freudenberger, pada tahun 1974. Kala itu, Freudenberger menggambarkan burnout sebagai kondisi kelelahan emosional dan fisik yang ekstrem akibat stres kronis di tempat kerja, khususnya pada profesi yang menuntut interaksi sosial tinggi. Namun seiring waktu, definisi burnout meluas, tidak hanya terjadi di lingkungan kerja, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan. Intinya, burnout adalah sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa kita telah mencapai batas, bahwa kita telah terlalu lama mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Bayangkan sebuah lilin yang terus-menerus menyala, tanpa pernah dipadamkan. Awalnya ia akan membakar dengan terang. Namun lama-kelamaan api itu akan mengecil, redup, hingga akhirnya padam. Begitu pula dengan diri kita. Jika kita terus memaksakan diri, mengabaikan dijimba versit, kronigit prof kefijuris, in bisam lesimbranilin, disimbit. Burnout bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia muncul secara bertahap, seringkali tanpa disadari. Seringkali kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan tubuh dan pikiran kita. Kita terus memaksakan diri untuk bekerja, untuk produktif, hingga lupa untuk beristirahat dan merawat diri. Lalu, apa saja tanda-tanda yang perlu kita waspadai? Secara fisik, kelelahan yang tak kunjung hilang meskipun sudah istirahat cukup adalah salah satu indikator utamanya. Tubuh terasa lemas, tidak bertenaga, dan mudah terserang penyakit. Secara emosional, kita mungkin merasa lebih mudah lelah, kehilangan motivasi dan semangat, bahkan untuk hal-hal yang biasanya kita sukai. Rasa cemas, mudah tersinggung, dan sulit berkonsentrasi juga menjadi pertanda yang perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, burnout juga dapat mempengaruhi perilaku kita. Kita mungkin jadi lebih mudah menarik diri dari lingkungan sosial, menunda-nunda pekerjaan, atau bahkan mencari pelarian pada hal-hal negatif seperti rokok, alkohol, atau makanan tidak sehat. Penting untuk diingat, setiap individu mungkin mengalami gejala burnout yang berbeda-beda. Namun, jika Anda merasakan beberapa tanda-tanda yang telah disebutkan, jangan diabaikan. Segera luangkan waktu untuk berintrospeksi dan evaluasi kondisi diri Anda. Burnout bukanlah penyakit, melainkan sebuah sindrom yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami akar masalahnya adalah langkah penting untuk dapat mencegah dan mengatasinya dengan tepat. Salah satu pemicu utama burnout adalah beban kerja yang berlebihan dan terus-menerus. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, deadline yang ketat, dan jam kerja yang panjang dapat menguras energi fisik dan mental kita secara signifikan. Selain itu, kurangnya kontrol atas pekerjaan juga dapat memicu stres dan berujung pada burnout. Merasa tidak berdaya, tidak memiliki otonomi dalam bekerja, dan terus-menerus diawasi dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kelelahan emosional. Lingkungan kerja yang negatif, seperti konflik dengan rekan kerja atau atasan, budaya kerja yang tidak sehat, dan kurangnya apresiasi juga dapat menjadi pemicu burnout. Namun, penting untuk diingat bahwa burnout tidak hanya dipicu oleh faktor pekerjaan. Kehidupan pribadi yang penuh tekanan seperti masalah keluarga, finansial, atau hubungan sosial juga dapat berkontribusi pada munculnya burnout. Chapter 4, ketika alarm tubuh berbunyi, dampak buruk burnout. Burnout bukanlah kondisi yang bisa dianggap remeh. Ia memiliki dampak yang serius, tidak hanya bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks pekerjaan, burnout dapat menurunkan produktivitas dan kinerja secara drastis. Konsentrasi dan fokus menurun, kreativitas terhambat, dan kesalahan-kesalahan kecil pun menjadi lebih sering terjadi. Tidak hanya itu, burnout juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Rasa cemas, depresi, mudah marah, dan gangguan tidur adalah beberapa dampak yang sering kali muncul. Dalam jangka panjang, burnout meningkatkan risiko penyakit fisik seperti penyakit jantung, diabetes, stroke, dan gangguan autoimun. Sistem imun yang melemah akibat stres kronis membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Lebih jauh lagi, burnout juga dapat merusak hubungan sosial dan kehidupan pribadi. Jadi mudah tersinggung,
sulit berkomunikasi dengan baik, dan naik diri dari sosis. Hubatan keluarga persengan dan sempurna berisik lagi. Chapter 5, mencegah lebih baik daripada mengobati. Strategi menghindari burnout. Mencegah burnout jauh lebih mudah daripada mengobatinya. Kabar baiknya, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari jerat kelelahan yang satu ini. Salah satu kunci utamanya adalah menetapkan batasan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Disiplin dalam mengatur waktu kerja, belajar untuk berkata tidak pada tuntutan yang berlebihan, dan memprioritaskan waktu untuk diri sendiri adalah beberapa langkah penting. Manajemen waktu yang efektif juga berperan penting dalam mencegah burnout. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang terstruktur, delegasikan tugas jika memungkinkan, dan hindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Pola makan bergizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup adalah fondasi penting untuk menjaga energi dan ketahanan tubuh. Kelola stres dengan bijak. Temukan teknik relaksasi yang tepat untuk Anda, seperti meditasi, yoga, atau sekadar menikmati hobi yang disukai. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan sosial. Berbicara dengan keluarga, sahabat, atau profesional dapat membantu Anda merasa lebih tenang dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Chapter 6, menjalin harmoni merangkul keseimbangan hidup. Hidup ini bukanlah sekadar tentang bekerja dan mengejar target. Keseimbangan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang hakiki. Konsep life balance bukanlah tentang membagi waktu secara kaku, melainkan tentang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, sosial, dan diri sendiri secara harmonis. Mulailah dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif, seperti tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya, meluangkan waktu untuk berolahraga, dan menikmati sarapan sehat bersama keluarga. Hindari multitasking berlebihan. Fokus pada satu tugas pada satu waktu, agar hasil pekerjaan lebih optimal dan kita terhindar dari rasa terbebani. Luangkan waktu untuk diri sendiri, minimal 30 menit setiap harinya, untuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, tanpa gangguan. Membaca buku, mendengarkan musik, berjalan-jalan di alam, atau sekadar menikmati secangkir teh hangat dapat membantu Anda merasa lebih rileks dan bahagia. Terakhir, luangkan waktu secara berkala untuk mengevaluasi prioritas hidup Anda. Pastikan Anda menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup Anda. Keseimbangan untuk hidup yang lebih bermakna. Burnout bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Dengan manajemen waktu yang baik, batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta gaya hidup sehat, risiko burnout dapat diminimalkan. Ingatlah, kesehatan mental dan keseimbangan hidup jauh lebih penting daripada sekadar mengejar kesuksesan. Jika Anda mulai merasa kelelahan, kehilangan motivasi, dan mengalami tanda-tanda burnout lainnya, segera evaluasi gaya hidup dan pekerjaan Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Mengakui kelelahan dan mencari bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup Anda. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kelelahan.